Baik, pemirsa kita akan lanjutkan dialog terkait reshuffle kabinet. Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Didi Irawadi, politisi Demokrat. Selamat sore, Pak Didi. Selamat sore, I- Assalamualaikum, salam sejahtera Waalaikumsalam untuk kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Dan masih bersama dengan Pak Saleh Daulay juga, politisi PAN. Selamat sore, Baik, Sarah Saleh Daulay. baik. Selamat sore, Mas. Siap. Baik, Pak Didi dulu nih, terkait reshuffle atau isu reshuffle kabinet yang saat ini ada di lapangan begitu. Bagaimana Pak Didi sendiri dari Demokrat menyikapi hal ini? Ya, kami Partai Demokrat kan partai yang di luar pemerintahan. Tentu kami menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi ya. Ini sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Semoga Pak Presiden jikalau benar ada reshuffle bisa menemukan calon-calon pengganti yang terbaik. Karena sebagaimana kita ketahui, hampir 2 tahun negeri kita menghadapi pandemi dengan segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Tentu salah satu menteri yang jadi kriteria jikalau memang hak prerogatif presiden digunakan, menteri-menteri yang bisa mengatasi persoalan-persoalan termasuk persoalan pandemi. Ini kan lintas kementerian yang ada ya. Jadi sepenuhnya ini adalah hak prerogatif pemerintah yang sedang berkuasa sekarang. Iya, baik. Pak Didi, berarti posisi dari Demokrat sendiri masih akan menjadi oposisi begitu, walaupun mungkin kesempatannya terbuka begitu ketika memang diharapkan akan masuk ke kabinet. Karena ini adalah hak prerogatif Presiden, kami di luar pemerintahan mendoakan yang terbaik ya. Karena kami di luar pemerintahan tentu konsisten, kita sebagai partai di Indonesia tentu tidak mengatakan oposisi non oposisi, tetapi kami senantiasa akan mendukung kebijakan-kebijakan presiden yang baik. Di lain pihak, jikalau ada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, tentu adalah hak kami untuk bisa mengkritisinya. Tapi sekali lagi, kami mendukung penuh langkah terbaik apapun yang dilakukan oleh presiden. Dan kami juga adalah partai yang di luar pemerintahan yang selalu berharap sisa Presiden Jokowi 3 tahun ke depan ini bisa semuanya berjalan, pemerintahan ini berjalan dengan baik, terjadi pemerataan pembangunan, terjadi pemerataan kesejahteraan, pokoknya Indonesia harus lebih baik 3 tahun ke depan. Baik, Pak Didi, kenapa memilih di luar pemerintahan? Apakah ini menjadi penting untuk Demokrat? Saya kira biasa-biasa saja itu ya, mau di luar mau di dalam, tujuannya sama, bagaimana membangun negeri ini, membangun Indonesia lebih baik ya. Saya kira hal yang biasa-biasa saja ya. Ini bukan masalah pilih tidak memilih. Tentu kan kita sudah mengetahui partai-partai yang berada di dalam kekuasaan itu sekitar 80% ya. Dan tentu itu adalah hak sepenuhnya presiden di dalam memilih kalau memang reshuffle itu memilih orang-orang terbaiknya ya. Jadi intinya baik yang ada di dalam, yang ada di luar sama-sama membangun Indonesia ini lebih baik. Begitu menurut saya. Baik Bang Saleh, kita kembali membahas mengenai Ketua Umum Zulkifli Hasan yang digadang-gadangkan ini akan segera menduduki posisi menteri di kabinet reshuffle yang baru begitu. Tapi Zulkifli Hasan sempat menyampaikan ingin fokus kepada partai begitu. Apa tidak mungkin Zulkifli ini untuk menjadi menteri begitu, Bang Saleh? Ya, sekali lagi begini, ini kan tawaran untuk menjadi menteri ini sendiri kan nanti pasti akan muncul dari presiden. Karena presiden nanti yang akan dibantu atau yang akan menunjuk calon pembantunya, tentu ya kita akan juga mendengar keinginan presiden. Jadi begini Mbak, katakanlah seperti ini ya. Misalnya presiden meminta untuk mencari kader yang menguasai bidang tertentu, katakanlah bidang ekonomi misalnya. Nanti tentu di internal PAN akan dirumuskan, katakanlah ada calon 1, 2, 3. Nah nanti nama-nama tersebut diberikan kepada presiden. Nah kalau misalnya presiden dari 3 nama itu tentu memilih salah satu di antaranya. Jika misalnya presiden mengatakan masih ada yang belum pas di antara yang 3 itu, tentu presiden akan minta mungkin tambahan nama lain ya untuk dijadikan pertimbangan. Jadi sekali lagi ya, tentu itu adalah putusan presiden. Begitu juga dengan Pak Zulkifli Hasan. Tentu Zulkifli Hasan ini adalah kader paling baik sekarang ini, adalah kader kita yang paling utama ya, karena beliau adalah ketua umum. Tentu kita juga sudah yakin dengan kepemimpinan beliau saat ini, alhamdulillah PAN sangat stabil, kemudian kontribusi kita sampai sekarang ini di seluruh Indonesia juga alhamdulillah baik.
beliau juga sudah memerintahkan pada seluruh kader kita untuk membantu presiden, membantu rakyat dari mana-mana begitu. Jadi saya kira beliau tentu menjadi salah satu calon yang paling kuat tentu saja untuk jadi menteri. Nah karena itu apakah nanti presiden akan memilih misalnya ketua umum kami Pak Zulkifli Hasan atau mungkin memilih kader kami yang lain, ya tentu ini belum bisa kita pastikan. Kita tunggu apa yang akan diputuskan oleh presiden, dan Partai Amanat Nasional tidak terburu-buru sekali ya untuk menonjol-nonjolkan, mendorong-dorong kader-kader kami itu, karena itu bisa jadi nanti seakan-akan ada beban yang kita tempelkan di pundak presiden. Jadi karena itu kita tidak sampai masuk pada wilayah itu. Kita berharap ya tentu dengan kontribusi PAN, dengan masuknya PAN ke kabinet itu ya tentu bisa memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi percepatan pembangunan Indonesia, terutama ya dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, dan sekaligus ya tentu kita ingin memulihkan kembali ekonomi kita yang sampai saat ini juga masih saya kira banyak kendala di sana sini. Baik, satu pertanyaan untuk Pak Didi Irawadi terakhir, ini kursi PAN menduduki posisi menteri sudah di depan mata. Lalu sekarang kalau melihat posisi Demokrat sebagai partai oposisi begitu untuk mengkritisi, posisi menteri mana yang memang layak untuk di-reshuffle, Pak Didi? Tentu saya tidak ingin menilai, ini sepenuhnya Pak Jokowi saya kira mengetahui ya bersama koalisinya mana menteri-menteri yang yang masih bisa dipertahankan, mana yang tidak. Tentu bukan domain kami, bukan wilayah kami. Kami hanya bisa mendoakan sebagaimana sekarang ini, bagaimana situasi ekonomi ya. Kita melihat bahwa situasi COVID ini kan semakin menurun ya, penyebarannya, juga korban kematian. Ini kita jaga sebaik mungkin ya, dan jangan sampai terjadi gelombang ketiga, adalah prioritasnya demikian ya. Lalu pemulihan ekonomi kan tidak cukup 2 tahun diperkirakan ya. Carilah jika memang diperlukan menteri-menteri yang kuat di bidang ini. Dan saya meminta juga sebagai pihak luar, 3 tahun ke depan bukan hal yang mudah ya, menuju akhirnya pemerintahan Bapak Jokowi ya. Ini diharapkan menteri-menteri yang ada kelak benar-benar membantu Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Jangan lagi ada semacam pencitraan dan sebagainya. Hindarilah itu. Jadi tujuannya sekarang bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan akibat pandemi COVID yang sudah sangat merugikan rakyat Indonesia. Jadi menteri-menteri yang ada seyoganya ya, entah jika memang ada reshuffle, benar-benar membantu Presiden Jokowi. Jangan ada pencitraan dan sebagainya. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Baik, Bang Saleh Daulay, itu tadi ada catatan dari Demokrat ketika memang PAN nanti akan masuk ke dalam kabinet begitu. Terima kasih, ada Bang Saleh Daulay, politisi Partai Amanat Nasional, dan juga Didi Irawadi, politisi Demokrat. Selamat sore. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.